Engkau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan beribadah bersama-sama. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom.
Kami menyapa setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah raya online Gereja Sitri Pemulihan Kupang hari ini. Kami sangat bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang masih membawa kita semua ada hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dalam ketidakpastian hidup kita, apapun yang kita alami hari ini, mari taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan. Seperti kata Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lagi dan lagi, mari kita bawa hidup kita hanya dekat dengan Tuhan. Sebab dia sumber kekuatan dan harapan kita semata-mata. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat penuntun kita yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ketiga dan keempat. Mazmur 34 ayatnya yang ketiga dan keempat, mari kita membacanya secara bersuka cita dan bersama-sama. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa membuka ibadah. Kami mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau kepastian hidup kami. Kami memilih percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, Engkau membawa kami semua masuk di dalam hadirat-Mu, memandang kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, walaupun kami harus beribadah secara online Tuhan Yesus, apapun musim kehidupan kami mau berkata Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Engkau menjaga kami Tuhan dan hati kami hanya terarah kepada Engkau. Dan biar setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan Yesus, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Dan biar firman-Mu hari ini menguatkan kami dan semakin membawa kami dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami siap untuk beribadah Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya mau berkata amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita semua siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya Yesus yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
bagi Tuhan kita. Dia Yesus yang ajaib. Haleluya. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ajaib. Katakan dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Dengan imanmu, Ada mujizat sebab Yesus ajaib. mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan Ibu Gembala akan berdoa bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mempercayai Engkau bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Dan ketika kami menghampiri Engkau Tuhan, tidak dengan tangan hampa tetapi kami membawa korban persembahan kami Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan bagian-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memampukan kami berdiri bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami, buah sulung kami, persembahan pembangunan dan misi. Bahkan nasar kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang memberkati setiap orang yang menabur Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menabur bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang membalaskannya berlipat kali ganda bagi kami Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui cara yang tertera di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari angkat kedua tangan kita dan sembah Tuhan. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan lebih sungguh katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Amin. Mari tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu, kami memuji namamu, kami besarkan namamu.
Engkau selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Pandang kepada Dia, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi mari angkat kedua tangan saudara dimanapun berada. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang Terima layak kasih Tuhan. Haleluya. semua Pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sembah Dia. Kami memuji nama-Mu selamanya. Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan. Kekuatan, penghiburan, pengharapan, kota benteng, perlindungan kami di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mengasihi-Mu
layak terima semua pujian, kemuliaan. hanya Kau yang layak terima semua, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, semua hormat, semua kemuliaan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Engkau layak Tuhan. Tiada nama lain, tiada Tuhan lain, tiada kekuatan lain selain di dalam Engkau. Tidak ada harapan lain selain di dalam Engkau. Tidak ada pertolongan lain selain di dalam Engkau. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, menenangkan hati kami di hadirat-Mu, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih beri, mengangkat tangan kami ke arah bait-Mu yang kudus, membuka hati dan kehidupan kami untuk Tuhan ajar, Tuhan latih, Tuhan dewasakan, Tuhan buat kami tertanam kuat teguh, berjalan bersama Tuhan di dalam musim yang tidak menentu ini, di dalam keadaan zaman yang berantakan ini Tuhan, kami punya harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan mulia, agung, terhormat kami masih diberi untuk duduk beribadah dan mendengar firman. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang menjadi makanan rohani jiwa kami, firman yang menuntun kami, firman yang menjawab kami, firman yang menenangkan jiwa kami. Biar kami buka hati kami bagi kebenaran firman. Bicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mari buka bersama saya Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah dapat Mazmur 18 ayat yang ke-7, kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Saya bersyukur untuk pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Kita semua masih ada sampai di titik ini bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kita, namun semata-mata karena Tuhan yang masih setia menjaga dan melindungi kita. Kita sampai di seri yang terakhir di bulan ini, aman dalam lindungan, aman dalam lindungan. Kita akan membahas 3 hal: kesesakan, respon, jaminan. Kesesakan, respon, dan jaminan. Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini tanpa terkecuali hampir semua orang sedang ada dalam musim yang sulit.
Kemanapun saudara pergi, dengan siapapun saudara berjumpa, dalam diskusi apapun yang saudara diskusikan akhir-akhir ini, selalu mengerucut menuju kepada musim yang sulit ini. Tidak ada orang yang terlepas dari situasi keadaan yang sedang terjadi. Apapun yang saudara dan saya alami, siapapun saudara dan saya, bagaimanapun cara Anda dan saya mengantisipasinya, hari ini semua orang susah, semua orang sulit. Kesulitan dan kesusahan itu bisa datang dalam banyak cara. Engkau bisa memberi nama kepada musim kesusahan itu dengan banyak nama. Dan akibatnya dalam musim yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami dampak yang luar biasa dari kehidupan kita. Dan bahasa yang kita pakai untuk mengekspresikan musim yang sulit yang sedang terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, gereja kita, kesehatan kita, apapun itu ekspresinya dari satu orang kepada orang lain berbeda-beda. Ada yang berkata saya stres, ada yang berkata saya menyerah, ada yang berkata saya takut melangkah maju, ada yang putus asa, menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Ada yang merasa kehilangan arah, bingung apa yang harus dia lakukan. Ada yang sampai pada titik nadir di mana dia merasa tidak ada kekuatan untuk bangkit lagi. Depresi menghajar, menghujam dan menghantam banyak orang di titik ini. Silakan saudara memberi nama musim itu, tapi Daud punya nama sendiri bagi musim yang dia alami. Dan Daud memberi nama kesesakan. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Ibrani dari kata kesesakan dengan sangat akurat. Sebab bahasa Ibrani untuk kata kesesakan sendiri berarti sesuatu yang bersifat aktif, mengikat, membelenggu, memenjarakan saudara, menghimpit saudara, dan tidak memberi kebebasan kepada saudara untuk bertindak dan mengambil keputusan. Nuansa yang ada dalam bahasa asli Alkitab tentang kata kesesakan adalah terikat, terbelenggu di dalam kurungan yang gelap, sempit, lembab, menekan, menakutkan, menyesakkan. Alkitab bahasa Indonesia memakai kata yang sangat tepat, kesesakan. Engkau terhimpit, engkau tidak lega, engkau tidak diberi kesempatan, engkau ada dalam keadaan kebingungan, engkau tidak bisa bergerak, engkau tidak bisa menentukan arah, engkau kehilangan kesempatan, engkau mulai putus asa, engkau tidak tahu apakah saya masih bisa ada besok hari. Nah, menarik sebab latar belakang dari peristiwa kesesakan yang Daud alami bukanlah hanya satu peristiwa, tapi rangkaian peristiwa yang Daud alami. Menarik sebab doa syukur ini Daud naikkan di 2 Samuel pasal 22, di bagian paling akhir dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel hanya 24 pasal, dan di 2 pasal terakhir Daud berbicara, Daud mengungkapkan, Daud bersaksi bahwa dalam sisa hidup yang kebelakang, dalam keadaan yang pernah dia lalui, apapun itu, dia pernah ada di padang gurun, dia pernah sebagai seorang pelarian, dia pernah ada di padang, dia pernah berlari dari satu kota ke kota yang lain, dia pernah bersembunyi dalam gua yang lembab, gelap, sendirian. Dia pernah sangat lapar, dia sangat lelah, dia hampir-hampir menyerah, dan semua gabungan peristiwa yang Daud alami di musim di belakangnya yang sudah lewat itu, di akhir hidupnya Daud berkata, waktu aku dalam kesesakan.
Di Mazmur 23 dia pernah membahasakannya dengan sangat jujur dan indah. Ketika aku berada dalam lembah kekelaman. Waktu dia berada dalam musim yang gelap, dalam musim yang tidak bisa menjamin bahwa dia akan sampai di depan, gelap, lembab. Dia naif, dia bodoh, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bersandar kepada suara sang gembala. Dia tidak tahu kapan akan berakhir musim ini, kemana musim ini akan membawa dia, sampai di mana dia akan berada. Lembah kekelaman. Menarik sebab kata kesesakan yang ada di dalam Alkitab yang kita sedang pelajari ini bersifat komplit. Dia berbicara tentang kesesakan bersifat fisik, bisa itu penyakit. Dia berbicara kesesakan bersifat emosional, itu sedang berbicara keadaan hati saudara, keadaan jiwa saudara, keadaan pikiran saudara. Dan dia berbicara tentang kesesakan spiritual, rohani. Sebab saudara butuh seseorang menolong saudara. Engkau mencari harapan, engkau mencari kemungkinan, engkau mencari kalau ada yang bisa menolong saya. Kesesakan menciptakan kepada saudara selain tekanan, kesesakan selain menciptakan kepada saudara tekanan dan himpitan, kalau engkau bisa menyikapinya hati-hati, itu juga melahirkan harapan, melahirkan keinginan berusaha untuk menemukan jawaban. Komplit. Secara fisik, secara mental, emosi, secara spiritual, rohani. Saya kira ayat ini menggambarkan persis apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tidak ada yang lolos di musim ini Bapak Ibu Saudara. Tidak dipandang status jabatan, tidak dipandang dari apapun keadaanmu hari ini, semua kita sedang tersesak. Secara fisik ada banyak dari kita yang sedang terbaring lemah dan sakit. Secara fisik ada banyak dari kita yang merasa rentan dan rapuh. Secara fisik ada yang merasa bahwa kehidupan saudara sedang ada di ujung tanduk. Tidak hanya secara fisik, tapi secara mental, emosional. Saudara merasa ingin menyerah, saudara ada dalam berbagai tekanan. Engkau takut, engkau putus asa, engkau depresi, engkau stres. Dan dia keluar dalam banyak reaksi. Dia muncul dalam banyak respon, dia muncul dalam banyak sikap yang tanpa engkau sadari. Dan waktu engkau flashback ke belakang, engkau merasa malu dengan reaksi yang engkau beri. Secara rohani, akhir-akhir ini iman kita diuji, Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita diuji, kesetiaan kita diuji. Penyembahan kita diuji, doa kita diuji, cinta kita akan Tuhan diuji. Apakah kita akan terus beribadah, kita akan terus menyembah, kita akan terus berdoa, kita akan terus baca Alkitab, kita akan terus setia di musim di mana semua orang lockdown and you are free to do whatever you want to do. Dan saudara bebas melakukan apa yang saudara pikir saudara bisa lakukan. Tetapi pada akhirnya itu berpengaruh kepada rohani saudara. Disiplin rohani yang pernah engkau bangun perlahan runtuh. Ibadah yang pernah engkau bangun perlahan mulai koyak. Iman yang dulu membara, kuat teguh bahwa Allah akan mengerjakan hal besar, perlahan mulai dipertanyakan, masih adakah Allah? Doa yang dulu tekun engkau naikkan mulai perlahan turun, sebab engkau tidak melihat ada harapan di sana. Di titik ini tidak hanya fisik, tidak hanya mental, tapi spiritual, kerohanian juga ada dalam kesesakan. Dan itu berpengaruh dalam banyak hal. Dia berpengaruh dalam relasi, dia berpengaruh dalam hidup, dia berpengaruh dalam kesehatan, dia berpengaruh dalam banyak hal. Di titik ini apapun itu silakan saudara memberi nama.
Tetapi Daud memberi namanya ketika aku di dalam kesesakan. Ketika aku dalam musim terhimpit, ketika aku dalam musim tertekan, ketika aku ada dalam musim di mana aku tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kalau itu saudara, kabar baik saudara tidak sendiri. Semua kita mengalaminya. Kabar baik, saudara tidak ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan Yesus, penolong yang siap menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang siap sedia menunggu. Bahkan dia pernah mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku akan beri kelepasan. Aku akan mengangkat tekanan himpitan itu. Dan memberi engkau freedom. Memberi engkau kelepasan, kemenangan dan kemerdekaan untuk memuji, menyembah dan melanjutkan hidupmu. Daud sadar bahwa jawaban bagi tekanan, jawaban bagi air mata, jawaban bagi penderitaan, jawaban bagi sakit, jawaban bagi kesesakan, jawaban bagi kegagalan, jawaban bagi keruntuhan, jawaban bagi hancurnya rencana, jawaban bagi musim yang sulit adalah Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu di ayat ini dia bilang begini, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku terhimpit, dia maju ke responnya. Dalam poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu respon, dia berkata, aku berseru kepada Tuhan. Dia bilang tidak hanya berseru, aku berteriak minta tolong. Pilihan ada di tangan saudara di musim yang sesak. Di musim yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Lari dari Tuhan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menggerutu, bersungut-sungut. Pilihan ada di tangan saudara, menarik diri dari ibadah, menarik diri dari doa, menarik diri dari penyembahan atau mendekat kepada Allah. Pilihan ada di tangan saudara. Di titik ini pilihan ada di tangan saudara, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan dia menolong saudara, atau mencari alternatif lain yang saudara tahu bahkan itu pun tidak bisa menolong saya. Di titik ini apakah saudara belajar terus mempercayai Tuhan walaupun kelihatannya musim, situasi dan keadaan tidak berubah, kelihatannya tidak menentu, bisa terjadi dalam satu malam, tetapi apakah engkau terus memilih mempercayai dia, atau mulai ada keraguan dan putus asa merayap perlahan-lahan masuk di dalam hatimu dan engkau mulai mempertanyakan kuasa Tuhan? Sanggupkah dia menolong? Sanggupkah dia menolong? Sanggupkah dia melepaskan? Di titik ini apakah engkau terus berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dengan sisa-sisa pengharapan, dengan sisa-sisa iman, ibadah, penyembahan, doa, kesetiaan dan cintamu kepada Allah. Engkau memilih terus berdiri dan berkata, Tuhan, saya mau memilih berseru kepadamu. Saya memilih berteriak kepadamu. Saya memilih mengarahkan pandangan saya ke sorga. Saya memilih berserah. Saya memilih mencari engkau. Saya memilih mendekat kepada engkau. Apapun harga yang harus saya bayar, saya memilih berseru kepadamu. Dan itu yang Daud pakai. Itu yang Daud lakukan. Daud berkata, dalam kesesakanku, waktu itu, waktu saya dalam kesesakan dihimpit, waktu saya dalam kesesakan sendirian, waktu saya dalam kesesakan kelaparan, kedinginan, harus lari, bahkan sampai di titik di mana Daud harus berpura-pura gila, sebab Daud kehilangan akal. Saudara tahu ceritanya. Dia kehilangan akal. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Kemana dia harus pergi? Kapan musim ini harus berakhir? Tetapi Daud sadar bahwa hanya Tuhan kota benteng, hanya Tuhan jawaban, hanya Tuhan tempat perlindungan.
Dan Daud memilih berseru. Alkitab berkata di sini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Aktif. Aku berteriak. Aktif. Dia tidak diam. Dia tidak kesera-sera. Dia tidak apa yang terjadi, terjadilah. Tidak. Daud berkata, aku berseru, aku berteriak, aku minta tolong. Aku percaya dia sanggup tolong saya. Kalau saudara belajar Alkitab di dalam perjanjian baru waktu Yesus melayani di dunia ini 3,5 tahun. Orang-orang yang ditolong Tuhan adalah orang-orang yang belajar berseru kepada dia. Waktu Yesus lewat di sebuah kota, ada seseorang yang buta bernama Bartimeus. Dan dia tahu inilah kesempatannya. This is the chance I have. Inilah kesempatan yang saya punya. Kalau Tuhan lewat dan saya tidak berbuat apa-apa, saya akan selesai. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pertama, orang bilang, hai diam, kau orang buta yang kau tidak bisa berteriak. Dengan kata lain, engkau tidak punya hak. Dengan kata lain, terlambat. Engkau buta sejak lahir, bagaimana mungkin engkau bisa melihat? Yang ketiga, jangan ganggu, sebab tidak mungkin diberikan kesempatan kepada engkau. Kelihatannya Yesus ada di sana, kamu ada di sini, tidak ada kesempatan. Tapi Alkitab menjelaskan dengan jelas, semakin keras Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab berkata waktu Yesus berjalan, dia berhenti. Dan dia mendatangi Bartimeus. Dia bertanya, apa yang kau mau? Dia bilang, saya mau lihat. Saya mau melihat. Yesus berkata, jadilah kepadamu yang kau melihat. Bapak Ibu Saudara yang kau belajar di dalam Alkitab, waktu Yesus dalam pelayanannya ada orang kusta datang berseru. Waktu Yesus dalam pelayanannya ada orang sakit datang berseru. Semua orang yang berusaha berseru kepada Yesus dengan segala cara, entah seruannya audio atau bersifat verbal, teriakan yang keluar atau seruan itu datang dari hati yang tidak bisa didengar oleh manusia. Tetapi Yesus mendengarnya. Itu terjadi dengan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun pendarahan. Alkitab berkata di dalam hatinya, dia berkata, asal saya jamah jubah itu dan saya sembuh. That's it. Seruan. Dia tidak perlu teriak, dia tidak perlu membuat itu kedengaran, tapi ada teriakan dari hatinya, asal saya jamah jubah itu saya sembuh. Dan dia berusaha, dia berseru, dia berteriak dengan cara tindakan nyata praktis. Dia menyusupkan dirinya dalam kerumunan orang, dia berusaha maju, dia mendapatkan Yesus, dan dengan segala kekuatan yang ada, dia berusaha menyentuh Yesus. Teriakan. Dia berseru dengan cara yang lain. Dia berseru tidak hanya dengan doa, tidak hanya berteriak, tapi dia bertindak menggapai Tuhan. Dan Alkitab berkata waktu dia menyentuh Yesus, sesuatu terjadi di hidupnya. Pendarahan itu berhenti dan dia sembuh. Daud adalah pribadi yang mendisiplin dirinya selalu berseru kepada Yesus di musim apapun. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50, 15. Tuhan sendiri bilang begini, dan Daud bersaksi, berserulah kepadaku, kau besar Yesus Allah. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku. Bahkan Tuhan minta kita berseru kepada dia. Mazmur 120 ayat yang pertama. Nyanyian syarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dalam himpitan, dalam air mata, dalam tantangan, dalam putus asa, dalam kesesakanku, aku berteriak, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Teriakan dan seruan itu kita sudah tahu bisa datang dalam banyak cara. Bisa dalam doa yang tidak terdengar.
bisa datang dalam tindakan nyata membawa diri saudara dekat kepada Tuhan dalam ibadah, doa, penyembahan, dalam pelayanan, dalam mengasihi Tuhan. Perempuan pendarahan ini tidak duduk diam dan berdoa dan tinggal diam saja. Dia bawa dirinya, dia seret dirinya datang kepada Tuhan dan menjamah Yesus. Mazmur 118 ayat 5. Daud bilang begini, dalam kesesakan aku biasa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan kepadaku. Belajar dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, Ayub berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya. Hana berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya. Yusuf berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya. Daniel berseru kepada Tuhan dalam kesesakan ancaman yang dia sedang hadapi. Dan Yesus anak Allah berseru kepada Bapanya waktu dia ada dalam kesesakan. Di taman Getsemani itu dia tahu bahwa jawabannya hanya ada di dalam Bapa. Dia berseru kepada Bapa. Andalkan Tuhan. Belajar berseru kepada Dia Bapak Ibu Saudara. Berteriak kepada Dia. Silakan dengan cara saudara sendiri. Tapi datang kepada Dia. Hanya Tuhan pertolongan. Hanya Tuhan jawaban. Hanya Tuhan pengharapan kita. Hanya Tuhan perlindungan kita. Hanya Tuhan yang sanggup tolong kita di musim yang sangat sulit ini. Poin yang ketiga, jaminan. Saudara pasti bertanya, apa jaminannya kalau saya memilih berseru dan berteriak kepada Allah dalam kesesakan saya? Saudara dan saya akhirnya sepakat bahwa biasanya tindakan keputusan yang kita ambil karena ada jaminan. Biasanya kalau tidak ada jaminan kita hesitate, kita ragu, enggan untuk mengambil keputusan. Kadang ada banyak keputusan yang kita ambil tanpa ada jaminan dan di titik itu iman bermain, iman beroperasi karena kita mempercayai Tuhan. Tapi bukankah banyak keputusan kita harus dilandasi atas jaminan? Dan Daud tidak ingin kita tergantung di sana waktu dia memberi nasihat, waktu dia berbicara, memberi kekuatan kepada kita. Berserulah kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Lalu kalau saudara harus bertanya kepada Daud, apa jaminannya, apa yang saya dapat? Untuk apa saya berseru kepada Tuhan? Saudara lihat ayat ini di bagian akhir. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dan Daud menjawab, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saya baca sekali lagi. Ia mendengar suaraku. Ia adalah pribadi. Allah bukanlah sebuah kekuatan jauh di sana yang tidak peduli, yang susah dijangkau, seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat lainnya. Allah adalah pribadi yang dekat. Dia lebih dekat dari pakaian yang engkau pakai. Dia ada di dalam hatimu. Dia mengerti, dia tahu apa yang kau sedang alami. Alkitab berkata, Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ada jaminan yang Daud beri dan ini penting. Kembali saudara lihat ayat ini. Dia berkata, dan Allah mendengar suaraku, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. That's it. Itu penting. Itu saja yang diperlukan. Daud bilang, itu saja yang kau perlu tahu, bahwa dia dengar. Itu saja yang perlu engkau tahu, bahwa ia dengar. Bahwa ia dengar dan bahwa teriakanmu, seruanmu, keluhanmu, air matamu sampai ke telinganya. Engkau tidak usah khawatir dan mempertanyakan apakah dia dengar. Dia pasti dengar. Alkitab berkata Allah mendengar. Allah mendengar setiap seruan kita. Allah mendengar setiap doa kita. Allah mendengar setiap teriakan kita. Itu menyejukkan hati.
Itu menenangkan, itu memberikan harapan, itu memberikan ketentraman kepada kita. Itu memberikan kita kerinduan, semangat dan kekuatan untuk terus berteriak. Untuk terus cari Tuhan, untuk terus berserah, untuk terus mendekat kepada Dia, untuk terus menyembah Dia, untuk terus mempercayai Dia. Di musim yang sulit ini, apapun terjadi, saudara memilih mendekat kepada Dia, berserah kepada Dia, mencari Dia. Kenapa? Ada jaminan Dia mendengar teriakan saudara sampai ke telinganya. Nah, saudara tahu bahwa nada saya tidak titik, nada saya sedang ada koma, sebab ada lanjutannya. Yang penting Tuhan dengar bagaimana Tuhan menjawab doa, kapan Dia menjawab doa, dengan cara apa Dia menjawab seruan saudara dan saya. Itu kedaulatan Tuhan, saudara tidak berhak mengaturnya. Itu persoalan dari saudara dan saya. Saudara tidak yakin bahwa Dia dengar bukan karena saudara mempertanyakan kemampuan Tuhan mendengar, tapi saudara ingin mengontrol sampai kepada tindakan dan hasil dari Tuhan. Nah, itu masalah. Tuhan dengar doa Hana, Tuhan dengar seruannya, tapi butuh waktu dari Tuhan untuk mengerjakan cara Tuhan. Cara dan waktu itu urusan Tuhan. Saudara boleh berteriak, boleh berseru, dan izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan ambil alih, izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan masuk intervensi di dalamnya, izinkan Tuhan merajut segala peristiwa dan musim itu, mendatangkan pribadi, mengizinkan musim terjadi. Pada saat yang sama Dia mengangkat iman saudara naik. Bagaimana cara Tuhan jawab? Bagaimana cara Tuhan menjawab dan melepaskan saudara? Itu kedaulatan Tuhan. Tugas saudara dan saya berseru, tugas saudara dan saya berteriak, tugas saudara dan saya bicara kepada Dia, tugas saudara dan saya datang dekat kepada Dia. Sebab cara Dia tolong Ayub berbeda dengan cara Dia tolong Yusuf. Cara Dia menolong Yusuf berbeda dengan cara Dia menolong Daniel. Cara Dia menolong Daniel berbeda dengan cara Dia menolong Daud. Cara Dia menolong Daud berbeda dengan cara Dia menolong Salomo anaknya Daud. Cara Tuhan beda-beda. Saudara dan saya berseru, tapi itu tidak memberi izin kepada saudara untuk mengatur Tuhan. Tuhan, saya mau Engkau tolong saya, tetapi kalau sudah ada tetapi itu bahaya. Engkau coba atur Tuhan. Engkau berseru kepada Tuhan dengan terms and condition, dengan syarat dan ketentuan Tuhan, tetapi Tuhan, lalu sudah bilang, Pak, bukankah kita harus beriman? Benar. Tetapi iman juga disertai dengan penyerahan, ketaatan dan kesetiaan kepada cara Allah bekerja, bukan cara kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi di dalam Alkitab. Itu yang Tuhan mau ajar kepada kita. Daud tidak bilang bahwa kalau engkau berseru engkau berhak atur caranya Tuhan. Kalau engkau berseru lalu engkau berhak menentukan Tuhan yang bertindak. Engkau menentukan waktunya, engkau menentukan caranya, engkau menentukan musimnya, engkau menentukan pribadinya, engkau yang menentukan kapan itu terjadi. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Berseru, tetapi cara ada di dalam tangan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menolong. Kalau kita belajar dalam perjanjian baru, kadang waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang, Dia meludah ke tanah, mengaduk-aduk, taruh di mata orang, suruh orang itu pergi membasuh diri. Beda. Ada di kasus lain Dia hanya bicara, melihatlah engkau. Ada orang kusta yang Dia bilang engkau sudah sembuh. Ada orang kusta lain yang Yesus bilang begini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Caranya beda-beda. Engkau tidak bisa datang kepada Tuhan dengan metode yang sudah di-lock, sudah dikunci. Tuhan, engkau harus melakukan seperti ini. Tidak bisa. Cara Tuhan melepaskan Daniel dari dalam api yang menyala-nyala berbeda dengan cara Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman, serangan, intimidasi daripada Saul. Beda.
Engkau boleh berseru, engkau boleh berteriak, engkau boleh datang berseru kepada Tuhan. Tapi belajarlah membiarkan Tuhan ambil alih musim itu. Dia bertindak dengan caranya sesuai dengan waktunya. Dan kalau saudara pulang dan baca di dalam Mazmur 18 ini, Daud menggambarkan berbagai macam cara Allah menolong dan melepaskan. Kadang dia melepaskan di ayat yang ke-17, 18 dan 20. Coba di slide-nya. Mazmur 18 ayat 17, ia menjangkau dari tempat tinggi. Ia mengambil aku, ia menarik aku dari banjir, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Stay di sana, tetap di sana. Daud bilang ada saatnya dia melepaskan aku sebab dia tahu saya tidak kuat menghadapinya. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadamu. Saudara lihat di sini bahwa ada saatnya Tuhan melepaskan saudara. Tuhan tahu engkau tidak bisa kuat melewatinya. Tapi ada saatnya dia pegang tangan saudara dan dia pimpin saudara melewatinya. Engkau harus masuk di dalam api seperti Daniel. Kadang dia membuat engkau menghindari api sebab dia tahu engkau tidak bisa. Tetapi ada saatnya dia minta engkau jalan masuk ke dalam. Saudara lihat ekspresi yang ada di ayat 17, 18 dan 20. Dia bilang begini, ia menjangkau dari tempat tinggi. Aktif, ia mengambil aku, ia menarik aku dari banjir, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Saudara lihat dalam 3 ayat ini ada variasi metode, cara dan waktu. Tuhan tidak hanya melepaskan, kadang Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi. Tuhan beri strategi untuk menghadapi. Tuhan memberikan cara untuk maju dan menghadapi. Dan itu ada di pasal yang sama di ayat 33 sampai ayat 36. Sudah lihat di ayat 33 sampai ayat 36. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Dengan kata lain, dia ikat pinggang dengan keperkasaan, buat jalan rata, tapi engkau harus jalan. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukitnya. Engkau tidak bisa lari. Engkau harus berdiri, stay there. Tetap tinggal di sana, hadapi, kuat. Yang mengajar tanganku berperang hingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Engkau berharap peperangan itu berakhir dengan cara yang mujizat. Engkau menang, tapi Tuhan bilang tidak, engkau harus perang. Dan saya ajar engkau berperang. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Perhatikan ayat ini baik-baik. Itu yang Daud bilang, ada saatnya Tuhan melepaskan, ada saatnya Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan mengajar, Tuhan memberi strategi, Tuhan memberi cara untuk kita masuk melewatinya. Nah persoalannya waktu Tuhan membawa kita masuk melewatinya supaya iman kita naik, kita jadi dewasa, kita jadi kuat, kita jadi lebih rohani, kita jadi lebih beribadah, tapi kita memilih dilepaskan. Tuhan, saya tidak mau masuk. Bagaimana kalau Tuhan buat mujizat saja, darah Yesus, dalam nama Yesus. Lalu saudara berharap bisa lepas. Tetapi Tuhan bilang tidak, saya mau engkau masuk. Saya mau engkau lewati. Saya mau engkau jalani. Saudara bilang, aduh Bapak Gembala, bagaimana bisa begitu? Kenapa saya berani bicara begini? Sebab saya dengan istri 14 hari 2 minggu di ruang isolasi di rumah sakit Siloam. Kalau saudara suruh saya pilih, Tuhan hindarkan saja. Supaya kami tidak kena, kami melayani Tuhan. Kami beri hidup bagi Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa meluputkan kami? Luputkanlah kami setidaknya. Kalau corona datang saya silih, lewat. Kalau bisa. Tetapi Tuhan tidak kasih kita silih. Tuhan tidak kasih saya dan istri saya terlepas. Tuhan memberi kekuatan untuk kami melewatinya, masuk ke dalamnya. 14 hari di ruang isolasi sendirian di musim Natal. Sakitnya di mana? Bukan di telinga, sakitnya di sini. Sakit. Anak kami 2 orang ada di rumah, sendirian di hari Natal. Saya dengan istri ada di tempat tidur di ruang isolasi, sendirian, baku baliat.
Istri melirik, saya melerok. Kita saring baku lihat. Kenapa? Tuhan memberi kekuatan untuk melewatinya. Saudara berharap terlepas, tapi Tuhan memberi kekuatan melewati. Jangan komplain. Jangan habiskan waktu saudara marah-marah. Jangan habiskan waktu saudara mundur dari Tuhan. Hanya karena Allah tidak bertindak sesuai dengan yang kau mau. Sedangkan dia sedang melatih engkau. Sedangkan dia sedang menolong engkau untuk melewatinya. Dia bisa lepaskan, itu pasti. Tidak ada tanda tanya di sana. Tidak ada keraguan di sana. Allah bisa melepaskan. Tetapi Daud juga bilang, dia melatih, dia memberi kekuatan kepada kaki, dia memberikan kita kemampuan berdiri dan berjalan. Dia meratakan jalannya dan bilang jalan. Kali ini engkau harus jalani. Oh tapi menangis, oh tapi berat, oh tetapi sulit, oh tetapi wow menakutkan, wow mengerikan, wow sampai kapan? Wow jalan. Alkitab bicara jelas. Ada saatnya Tuhan melepaskan saudara. Tapi ada saatnya Tuhan memperlengkapi saudara untuk menjalaninya. Saudara harus peka, saudara harus belajar mendengar. Tuhan, saya sudah berseru, saya sudah berteriak, saya sudah panggil namamu. Tapi apakah saya luput atau haruskah saya menjalaninya dengan kekuatan dari Engkau? Itu yang Daud bilang. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru, aku berteriak kepadanya. Teriakanku, seruanku sampai ke telinganya. Titik. Saya tidak diberi hak mengatur cara, waktu, dan bagaimana Allah melepaskan dan menolong saya. Dia bisa beri kekuatan kepada saya untuk menjalaninya. Atau dia tahu saya tidak kuat. Tadi kita baca, karena mereka terlalu kuat bagiku, Daud bilang engkau melepaskan aku. Karena engkau tahu bahwa mereka terlalu kuat bagi aku. Ada saatnya, ada musim yang Tuhan tahu engkau tidak bisa melewatinya. Makanya Alkitab berkata Allah tidak pernah mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia tahu, dia ukur, dia takar, dia lihat. Engkau sanggup atau tidak, engkau mampu atau tidak. Dan kalau engkau diberi kekuatan melewatinya, berbanggalah, bersukacitalah. Sebab di mata Tuhan engkau kuat untuk bisa melewatinya. Amin. Lewati. Jangan hindari, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang lari. Sedikit ada masalah dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak melakukan seperti yang kau mau, lalu engkau lari. Kecewalah, keciwilah, kecowolah. Lalu saudara menjadi orang Kristen yang gampang terombang-ambing. Sebab begitu Tuhan tidak melakukan seperti agenda saudara, saudara lalu bertindak dan saudara mundur, saudara lari, saudara kecewa, ibadah saudara turun, pelayanan saudara turun, lalu saudara mulai pahit, saudara mulai menghakimi, saudara mulai judgmental, saudara mulai mengkritik. Kenapa? Sebab saudara mulai merasa Tuhan tidak ikut yang saudara mau. Daud bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jaminan, sampai Bapak Ibu Saudara. Cara dan waktu Allah berbeda. Kedaulatannya tidak bisa kita kendalikan, itu haknya Tuhan. Kita hanya dituntut percaya, berserah, berteriak, berseru, berusaha, teruslah berkarya, teruslah berusaha, teruslah mencoba, teruslah bekerja, teruslah meminta, teruslah mengetuk, teruslah mencari, teruslah melakukan segala sesuatu. Dan izinkan Allah menuntun engkau di dalam jalanmu. Kalau dia tahu engkau harus dilepaskan, engkau tidak perlu mempertanyakan bagaimana caranya dia melepaskan engkau. Dia sanggup melepaskan engkau. Kalau dia harus membiarkan engkau masuk melewati musim itu, engkau tidak perlu tanya caranya. Sebab Alkitab tadi bilang dia akan melatih tanganmu untuk berperang. Dia beri skill, dia beri hikmat, dia beri strategi, dia beri rencana. Dia beri tiba-tiba engkau punya kemampuan. Dia memberikan kepada engkau kemampuan, strategi, hikmat dan cara untuk masuk ke dalam musim itu. Melewatinya. Dan waktu engkau lewat dari musim itu
dan engkau sampai di seberang, engkau lihat ke belakang, engkau bilang, wow, wow, wow. Tuhan saya Allah yang luar biasa. Saya tidak mungkin bisa melewati itu kalau tanpa Dia. Itu yang tadi Alkitab bilang, dan engkau memuliakan Dia. Amin. 3 poin. Aman dalam lindungan di seri yang terakhir. Sama-sama kita ucapkan 3 poin ini. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Kesesakan. Yang kedua respon. Yang ketiga jaminan. Sekali lagi, kesesakan, respon, jaminan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, mari datang kepada Dia. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Sekali lagi, mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan sekali lagi, mari datang kepada Dia. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang percaya, mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Dengan 2 tangan terangkat, mari katakan ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya.
sekarang dan selama-lamanya. Musik dengan perlahan. Bapak Ibu Saudara, tutup matamu dimanapun engkau berada. Kasih waktu dengan Tuhan saat ini. Saya tahu semua kita tanpa terkecuali, semua kita sedang ada dalam musim kesesakan. Mungkin itu secara finansial, ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan. Mungkin itu secara kesehatan, tubuh, fisik. Mungkin itu rencana-rencana, planning yang sudah diatur rapi, menyangkut masa depan, pendidikan, cita-cita. Atau mungkin hal-hal yang pribadi. Engkau coba dengan cara lain, engkau coba alternatif lain, tapi jauh di dalam hatimu yang paling dalam engkau tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa membalikan keadaan, hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan untuk melewati. Hanya Tuhan yang bisa meluputkan kalau Dia tahu engkau tidak kuat. Engkau tidak kuat kalau Dia melihat tantangan itu terlalu besar dan engkau tidak bisa melewatinya, Dia akan meluputkan engkau. Tapi kalau Dia tahu ini akan membuat engkau jadi lebih indah, jadi lebih manis, jadi lebih mulia, jadi lebih beribadah, jadi lebih percaya, jadi lebih taat, jadi lebih mengasihi Dia, jadi lebih kagum kepada Dia, maka Dia akan memperlengkapi engkau. Dia akan mengajar engkau, Dia akan menuntun engkau, Dia akan memegang tanganmu untuk melewatinya. Cara, waktu itu haknya Tuhan. Tugas saudara dan saya berseru, tugas saudara dan saya berteriak, dan percayalah teriakanmu sampai di telinganya. Tapi cara dan waktu itu hak Tuhan. Cara dan waktu itu kedaulatan Allah. Engkau hanya bisa taat, ikut, percaya, setia. Teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah mengejar mimpimu. Tapi izinkan Dia pimpin langkahmu. Kalau hari ini engkau sedang ada di musim tersesak, engkau sedang terhimpit, engkau sedang menangis, engkau sedang sakit, engkau sedang kecewa, engkau sedang putus asa, engkau sedang terbaring lemah di tempat tidur, dimanapun engkau berada. Engkau sedang ada dalam musim yang tidak gampang, dan engkau bilang, saya persis seperti yang Daud alami, saya sesak sendirian. Saya takut, saya stres, saya tidak berani, saya bingung, saya kehilangan arah, saya nervous, ini ke depannya bagaimana? Kalau itu engkau butuh Yesus, engkau butuh satu pribadi yang namanya Yesus, Allah, yang pernah secara langsung jujur dan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. It's enough. Ada saat yang kau harus tahu batas kekuatanmu. Datang kepada Dia, berserah, duduk di kakinya dan katakan, Tuhan tolong saya. I have enough. Saya tidak sanggup lagi, saya tidak mampu lagi, saya tidak tahu apa perjalanan ini ke depan. Saya butuh Engkau pegang tangan saya, pimpin langkah saya. Beri saya kekuatan, beri saya strategi, beri saya iman untuk melangkah bersama Engkau. Kalau itu engkau dengan mata tertutup dimanapun engkau berada, mari letakkan salah satu tangan di atas hatimu bersama saya. Dimanapun Allah sedang jamah engkau, dimanapun engkau berada, satu tangan di atas hatimu dan satu tangan engkau buka di hadapan Tuhan. Satu di atas hati, satu yang kau buka di hadapan Tuhan. Berserah, berseru, minta Dia tolong, panggil namanya, katakan, Tuhan, I can't, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya butuh Engkau, tolong hidup saya. Kalau itu engkau,
Satu tangan di atas hatimu, satu yang kau buka. Pandang kepada dia, tutup matamu, fokus, konsentrasi, bangun hubunganmu, datang kepada dia saat ini. Dan waktu saya hitung 1, 2, 3, dimanapun engkau berada, mari kita berseru kepada dia bersama-sama. Berseru kepada dia, suami istri, mari dimanapun engkau berada, berseru. Keluarga, orang tua, anak, dimanapun berada, mari berseru kepada dia. Panggil namanya, Yesus tolong saya, Yesus kasihani saya, anak Daud kasihani saya, lepaskan saya. Siapkan hatimu, saya hitung 1, 2, 3, mari berseru kepada dia. Mari panggil namanya, mari bicara kepada dia dengan jujur. Dengan jujur, dengan jujur, mari ekspresikan. Kalau engkau mau menangis, kalau engkau mau berlutut, kalau engkau mau panggil namanya dengan cara apapun, mari lakukan itu. Dan izinkan dia ambil alih hidupmu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah selesai, mari menyembah Tuhan bersama saya. Mari sembah Tuhan bersama saya. Oh, haleluya. Engkau kekuatan, Engkau kota benteng, Engkau harapan. Haleluya. Engkau mujizat, Engkau pertolongan, Engkau gembalaku. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Ku menyembah, menyembah, menyembah. Kaulah jawaban, Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan. Oh, Kau Allah penyembuh, Kau Allah penyedia, Engkau Allah yang ku percaya. Oh, haleluya. Haleluya. Sembah Dia umat Tuhan dimanapun engkau berada. Ambil waktumu menyembah Dia, menyembah Dia. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur.
kedua tanganmu kepada Dia. Ku bersyukur. Buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan sekarang dan selamanya, sekarang dan sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Buka tanganmu dimanapun engkau berada, umat Tuhan. Terima kekuatan baru. Bapa di sorga, kami datang, kami berseru, kami berteriak, kami menangis, kami berserah, kami mempercayai Engkau. Kami minta di dalam nama Yesus buat semua tangan yang terbuka saat ini, kekuatan baru Engkau beri, hikmat, strategi, kekuatan untuk maju, berperang, tangkas, lihai, lincah, kuat berdiri dimanapun Engkau mengizinkan mereka berada. Tapi kalau Engkau melihat bahwa tantangan itu terlalu besar, musim itu terlalu sulit, Engkau punya cara untuk meluputkan, melepaskan, Engkau mengambil, Engkau mengangkat, Engkau membawa ke tempat lapang, Engkau memberi perisai keselamatan dan menolong. Di dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang membuka tangan, apapun keadaan, yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh oleh bilur dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun di seluruh Kota Kupang di dalam nama Yesus, di luar Kota Kupang, di luar pulau, dari Medan sampai Irian Jaya, di luar negeri dimanapun berada di dalam nama Yesus, yang sedang mengikuti ibadah online ini diberkati, ditolong, dibela, dijagai, dilindungi, diberi kekuatan melewati musim ini. Dan kami mau belajar, terus belajar, berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, syukur tak terhingga buat pertolongan-Mu, syukur tak terhingga buat kebaikan-Mu. Terus pegang tangan kami, ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus jalan bersama kami. Allah Immanuel sertai kami dan jagai kami. Saatnya Tuhan, ucapan syukur kami datang dalam persembahan, korban yang sudah kami siapkan, korban persembahan, korban khusus, korban syukur, nazar, hulu hasil, perpuluhan, misi pembangunan, apapun yang sudah kami siapkan di hati kami dan sedang kami letakkan di tangan kami. Allah memberkati. Kami beri dari hati yang mengasihi, mencintai Engkau. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui korban persembahan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dengan cara-cara yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, kiranya Engkau berjalan menyertai kami, kiranya pembelaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu, berkatmu menyertai kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah lewat. Di depan kami terbentang 1 minggu lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pegang tangan kami, pimpin langkah kami, sertai kami, bela kami, jagai kami, lindungi kami, angkat kami Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Mengangkat tangan kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada, yang mengikuti secara online, ataupun jemaat-jemaat simpatisan online dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun pergumulan, apapun sakit penyakit, apapun air mata, apapun duka cita, apapun tantangan masalahnya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kekuatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, jalan keluar, mujizat pemulihan terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa jika ada jiwa baru yang baru pertama kali beribadah bersama kami secara online, Engkau memberkati. Kalau ada yang berkata saya mau Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, maka mari masuk dalam hatinya, jadi Tuhan, jadi Raja, hidup tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Kami terus ingat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini musim yang berat Tuhan. Tolong pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur NTT Wakil dan seluruh jajarannya, para bupati di kabupaten, di provinsi NTT,
Wali Kota Kupang, wakil dan seluruh jajarannya Bapa, TNI, Polri, tenaga kesehatan medis dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, beri kekuatan Tuhan. Beri perlindungan di musim yang sangat berat ini. Berkati seluruh masyarakat Kota Kupang, berkati masyarakat Nusa Tenggara Timur, berkati bangsa kami Indonesia. Pemulihan datang dari Tuhan. Yang sedang terbaring lemah di rumah sakit dimanapun yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Nusa Tenggara Timur, di seluruh Kota Kupang, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi saat ini. Kami terus berdoa buat pembangunan gereja kami, Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan, Tuhan melancarkan segala sesuatu, khususnya di musim yang sulit ini. Kami mau lihat dan kami rindu melihat, dan kami terus mempercayai Tuhan untuk melihat pembelaan Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan. Berkati semua yang sedang bekerja, semua jemaat Tuhan, semua umat Tuhan, semua keluarga Allah yang terlibat dengan cara apapun yang diberikan bagi pembangunan rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah membalas, memberkati, menolong semua umat-Mu. Berkati umat-Mu yang setia terlibat dalam pembangunan, dalam janji iman, dalam pelayanan-pelayanan, dalam semua korban-korban yang ditaburkan bagi pekerjaan Tuhan. Allah memberkati semua yang setia melayani Tuhan di musim yang sulit ini. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tanganmu, buka di hadapan Tuhan dimanapun engkau berada. Pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keturunan anak-anak dan cucu-cucumu, engkau diberkati. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah kandang ternakmu, diberkatilah sawahmu, diberkati ladang, diberkati lumbungmu, diberkati bisnis, profesi, karir, diberkatilah kios, toko, dagangan, diberkatilah hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati di dalam nama Yesus. Pendidikan, cita-cita masa depanmu, yang sedang mencari lapangan pekerjaan, yang sedang merintis usaha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat, kasih setia, pertolongan Tuhan menyertai. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan, kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam Bapak Ibu Saudara, saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi, mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada yang setia mengikuti ibadah online di musim pandemi PPKM yang sedang berlangsung. Terima kasih untuk setia mendoakan, setia hadir, setia beribadah, memberi waktu beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami secara online, saudara bisa komen di platform sosial media di mana saudara mengikuti ibadah, dan staf media kami akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita masih beribadah secara online Bapak Ibu Saudara, karena masa PPKM sesuai surat edaran pemerintah kota sampai tanggal 2 Agustus, dan tanggal 2 Agustus adalah hari Senin, maka tanggal 1 Agustus kita masih beribadah secara online.
ibadah online minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Sitri Pemulihan Kupang akan dihubungi melalui WA grup Jemaat Sitri Pemulihan Kupang untuk tata cara ibadah dan pengambilan roti dan anggur. Kalau Bapak Ibu jemaat yang rindu dan mau beribadah dan mengikuti ibadah perjamuan kudus bersama kami, bisa menghubungi nomor WhatsApp gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di WA grup gereja akan dinotifikasi, diberitahu bagaimana tata caranya yang akan kita lakukan seperti yang biasa kita sudah lakukan. Siapkan hati saudara untuk ibadah perjamuan minggu depan. Segala bentuk pelayanan, segala bentuk liturgi gerejawi masih dipending sampai kita mendengar kabar, berita, keputusan dari pemerintah kota bagi kita semua. Mari terus doakan bangsa dan negara kita, provinsi kita, kota Kupang. Tuhan tolong semua umat Tuhan, semua keluarga, saudara semua yang sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus menolong, memberkati, memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tetap jaga jarak sehingga Tuhan menolong kita segera keluar dari musim ini dan kembali normal menjalankan ibadah, bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. 1, 2, 3, Salam. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang.